Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat grafik batang frekuensi dengan menggunakan software R. Jadi, kira-kira grafik batang yang akan kita buat itu seperti ini. Nah, ini dia. Kita akan membuat grafik batang frekuensi seperti pada gambar ini. Oke teman-teman, sekedar informasi, berbagai video mengenai statistika, teman-teman bisa akses di channel YouTube saya namanya Statkomat. Ada banyak video statistika, komputer dan matematika di sini. Teman-teman bisa akses. Jangan lupa dibantu subscribe. Dan juga ini website saya www.statkomat.com, di mana di sini ada beberapa e-book dan juga kumpulan video tutorial di sini. Ada banyak video tutorial yang teman-teman bisa akses. Satu lagi, saya juga membuat software statistika namanya Statkal. Teman-teman bisa download gratis di website www.statkal.org. Teman-teman bisa download di bagian ini. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Jadi, diberikan data seperti ini ya. Jadi ini data mengenai jumlah penduduk. Ini datanya saya karang aja untuk keperluan video ini. Jadi di sini ada negara, ada variabel negara ya. Negaranya ada Konoha, Suna, Down Up, Amegakure, Payon, Rudhol. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 negara. Oke. Kemudian dari masing-masing negara tersebut ada jenis kelaminnya perempuan sama laki-laki. Oh, ternyata di Konoha jenis kelaminnya perempuan ada 67 orang, seperti itu dia. Oh, ternyata di Konoha laki-laki ada 54 orang, dan seterusnya. Nah, dari data ini kita buat grafik batang frekuensinya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kita lihat misalkan, ternyata di Konoha lebih banyak perempuan daripada laki-laki, di mana perempuannya 67 orang atau 55,37%, sementara laki-lakinya ada 54 orang atau 44,63%. Oh, ternyata di negara Payon lebih banyak perempuannya, lebih banyak laki-lakinya. Tapi kalau di Konoha tadi lebih banyak perempuan. Seperti itu dia. Nah, jadi kita akan membuat grafik batang frekuensi seperti ini. Oke. Jadi tahap pertama teman-teman, datanya itu disiapkan di Excel seperti ini. Kita buka datanya dulu dalam Excel. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, perhatikan posisinya di sini. Negara, saya tulis Konoha, Konoha. Negara ada Suna, Suna. Down Up, Down Up. Di sini ada 2 ya. 2, 2, 2, 2. Dan seterusnya. Karena pada variabel jenis kelamin tuh hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak perempuan tuh laki-laki. Makanya di sini 2, di sini 1, 2. Di sini 2, di sini 1, 2. Perhatikan susunan urutannya ya. Seperti ini saya buat. Kemudian jumlahnya, ini jumlahnya. Jadi ada 4 variabel. Ada negara, jenis kelamin, jumlah, sama persentase. Kemudian teman-teman, dari data yang ada di Excel ini, kita copy ke dalam teks dokumen seperti ini dia. Nah, jadi cara buatnya, ini misalkan saya hapus dulu. Oke, cara buatnya klik kanan, di sini new, di sini ada teks dokumen ya. Buat aja namanya dataku. Kemudian kita buka seperti ini. Kita pindahkan data yang ada di Excel ini, copy, kemudian kita paste di sini. Ctrl V. Oke, kita save. Dan kita close sekarang. Oke. Nah, jadi di dalam folder kerja kita sudah ada dataku. Data inilah yang akan diimport ke dalam R nanti. Sekarang kita jalankan R Studio-nya dulu. Oke, kita jalankan R Studio-nya. Kemudian kita pilih file, new file, di sini R Notebook, kita pilih R Notebook. Nah, ini dia. Kemudian kita save dulu di dalam folder kerja kita di sini. Nah, ini dia. Kita buat aja namanya kode R grafik 3 seperti itu ya. Oke. Jadi di sini kita sudah ada kode grafik 3, kemudian sama dataku. Seperti itu ya. Kita tinggal buka saja di sini. Nah, ini ada dataku. Di sini ada kode grafik 3.
Oke, sekarang ini tinggal kita hapus dulu. Kita bisa menggunakan perintah di list.file. Perintah dari list.file ini, fungsi ini, untuk menampilkan nama-nama file yang berada di dalam folder kerja. Jadi kita akan membaca, ini dia dataku.txt. Jadi selanjutnya kita baca, kita import ya. Di sini misalkan sudah saya buat sebenarnya kodenya. Kodenya itu ada di sini, tunggu ya. Nah, ini dia. Jadi tahap pertama itu yang paling atas, kita mengetahui file-file apa aja yang berada di dalam folder kerja. Kemudian ini perintah R untuk mengimport datanya. Ini dia. Kemudian dari sini kita mulai buat grafiknya. Nah, perhatikan pada perintah ini. Di sini ada kita menggunakan paket ggplot2 ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal paket ggplot2. Cara memeriksanya, teman-teman bisa menuju bagian package, kemudian ketik ggplot2. Saya sudah ada ya. Tapi kalau belum ada, teman-teman menuju bagian install. Silakan diinstal terlebih dahulu paket ggplot2-nya. Dan pastikan sewaktu mau menginstal harus terkoneksi internet terlebih dahulu. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini dia. Jadi kalau di negara Amegakure lebih banyak laki-laki, di Dawn-Up lebih banyak laki-laki, tapi kalau di Suna, negara Suna ini lebih banyak perempuan. Karena batang hijaunya lebih panjang. Apakah benar? Coba kita lihat di negara Suna lebih banyak perempuan. Ya benar kan? Di negara Suna ini lebih banyak perempuan. Karena jumlah perempuannya ada 67. Terlihat grafik batangnya lebih panjang perempuan. Tapi perhatikan bahwa susunannya ini berbeda. Pertama kan Konoha, kedua Suna, ketiga Dawn-Up. Tapi yang ada di sini pertama Amegakure dulu. Nah, sekarang kita akan memperbaiki urutannya. Begitu juga pada data ini, pertama perempuan dulu baru laki-laki. Tapi di sini laki-laki dulu baru perempuan. Jadi kita akan memperbaiki urutannya. Nah, perintahnya itu seperti ini. Kegunaan dari perintah ini untuk memperbaiki urutannya. Kita eksekusi. Nah, ini dia. Jadi udah sesuai Konoha, Suna, Dawn-Up, Amegakure sampai Roadhole. Udah sesuai. Kemudian di sini perempuan dulu baru laki-laki. Apakah sama? Sama dia. Jadi ini perintahnya ya, seperti ini dia. Oke. Dari sini kita buat lagi seperti ini. Nah, ini dia. Sekarang bedanya sama yang di atas, ini kan jenis titik kelamin ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini X-nya itu negara ya. Sesuaikan namanya yang ada di data ini negara. Jenis kelamin di sini jenis titik kelamin. Maka harus sesuai namanya jenis titik kelamin. Jangan pakai spasi, kalau pakai spasi dia error. Jadi nama yang ada di sini harus disesuaikan dengan nama yang ada di sini. Itu ya. Kemudian dari sini di sini kan jenis titik kelamin ya. Sekarang sudah kita perbaiki di sini jenis spasi kelamin. Itu perintah dari yang ini, labs field. Oke. Kemudian 6 negara dunia itu perintah dari yang ini. Nah, ini dia. Yang ini. Jumlah penduduk ini digunakan untuk memberi nama judul. Oke, ini judul legend, ini judul untuk sumbu X, ini judul untuk sumbu Y. Oke, dari sini kita eksekusi lagi kode R-nya seperti ini dia. Nah, sekarang kita menampilkan nilai frekuensinya ya. Misalkan di Konoha ada 67 perempuan, 54 laki-laki. Apakah sama di Konoha? Sama. 67 perempuan, 54 laki-laki. Itu perintah dari yang ini. Geomtext ya. Geomtext as label jumlah color white. Artinya white itu warnanya putih. Kita menggunakan posisi stack. Oke. Kemudian dari sini kita buat lagi grafiknya. Nah, sekarang kita yang sebelumnya hanya frekuensi, sekarang ada persentasenya seperti ini ya. Itu peran dari perintah yang ini. Mana ya? Nah, ini dia. Geomtext as label base 0 jumlah, ini dia. Perintah dari ini untuk menampilkan nilai frekuensi sama persentasenya. Oke, kita eksekusi lagi. Nah, ini dia. Sekarang warnanya berubah ya. Jadi biru sama kayak orange nih. Ini perintah dari perintah ini. Scale fill manual. Oke. Selanjutnya kita eksekusi lagi. Sekarang yang sebelumnya dia satu batang ya.
Sekarang dia terpisah dia. Nggak dalam satu batang, tapi terpisah seperti ini. Itu posisinya namanya dodge. Kita gunakan perintah R yang ini. Nah, ini dia. Ada position.g, dodge 0,8. Oke, teman-teman boleh ganti mau 0,8. Jadi kalau misalkan kita buat 0,1, nanti dia mereng dia. Nah, mereng ke kiri dia. Kalau buat 0,8 maka dia letaknya di tengah-tengah gitu. Oh, 0,8 maaf. 0,8 ya. Ya. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini dia. Jadi, kita bisa menggunakan perintah vjust nih. Vjust ini kegunaannya apakah mau letaknya di atas angkanya atau di bawah. Kalau kita buat vjust 5, maka angkanya akan bergeser ke bawah dia. Nah, makin ke bawah. Kalau mau ke atas, kita buat 0 misalkan. Kalau kita buat 0, maka dia akan menuju paling atas. Atau buat 2 aja. Oke? 2. Nah, hasil dari sini sebenarnya bisa kita pindahkan ke Word ya. Kalau saya triknya, saya print screen dulu. Kemudian saya gunakan Paint. Kemudian dari sini saya crop. Saya crop. Oke, saya crop dulu. Oke, seperti ini. Kemudian saya save. Misalkan namanya saya simpan di sini dulu. Gambar baru. Nah, sekarang coba kita import yang sudah di crop tadi. Kita cek dulu di sini file, maaf di sini insert picture, cari gambar baru tadi. Nah, ini dia gambar baru. Nah, ini dia. Oke, ini hasil yang sudah kita crop tadi. Kita bisa kecilkan. Ini dia. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.